Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Nana Ustazah, kembali berjumpa lagi dengan Ustazah Novalinda SPD dalam pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum kita belajar, mari kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ustazah, kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu anak-anak Ustazah nanti dapat menentukan jenis-jenis kelainan pada otot. Kemudian juga bisa menentukan cara memelihara kesehatan organ gerak. Berikutnya anak Ustazah bisa mengidentifikasi ciri-ciri dari komik. Dan anak Ustazah terakhir dapat membuat sebuah cerita berupa komik yang diketahui dari ide pokok. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak Ustazah, mari kita saksikan video berikut ini. Perhatikan gambar yang ada di depan antum semua. Ada anak-anak yang sedang berolahraga. Ada yang bermain voli, ada yang bermain bulu tangkis, dan ada juga yang bermain basket. Apakah anak-anak Ustazah sering melakukan olahraga? Nah, olahraga sangat penting bagi tubuh kita karena dengan berolahraga otot di tubuh kita akan tetap lentur. Nah, sehingga tubuh kita akan menjadi sehat. Jika kita kurang olahraga, maka otot kita akan terasa kaku. Nah, tahukah anak Ustazah apa saja kelainan atau gangguan dan penyakit yang ada pada otot? Yang pertama ada namanya hipertrofi. Kemudian ada atrofi, ada stiff atau kaku leher, kemudian ada tetanus. Nah, Ustazah akan jelaskan satu persatu dari gangguan penyakit pada otot manusia. Yang pertama, kita lihat hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, sekarang anak Ustazah dapat melihat yang di sebelah, yang di panah itu ada, ini namanya otot normal, kemudian di sebelah kirinya yaitu otot hipertrofi. Kenapa bisa dia membesar? Karena ototnya diberi beban bekerja terus-menerus. Nah, itu dia. Sebut dia dengan hipertrofi, yaitu ototnya yang membesar. Kemudian ada atrofi. Nah, kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Atrofi ini merupakan kebalikan dengan hipertrofi. Nah, jadi Ustazah, atrofi ini kelainan otot yang mengecil, melemah, fungsi otot yang menurun. Sedangkan otot normal dapat kita lihat, kemudian yang di sebelah kanannya itu ada otot atrofi mengecil dan sekaku gitu ya, Ustazah. Nah, sekarang kita lihat perbedaan sel otot normal, atrofi, dan hipertrofi. Nah, kalau normal ototnya, otot yang paling atas yaitu otot yang normal. Kemudian yang di tengah ada atrofi, ototnya mengecil. Kemudian hipertrofi yaitu membesar ototnya. Nah, anak Ustazah, inilah perbedaan dari otot normal, atrofi, dan hiperatrofi. Nah, kemudian ada gangguan otot berikutnya yaitu stiff atau kaku leher. Kita mungkin merasa ada kaku pada leher. Nah, kelainan otot karena adanya peradangan otot leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, jadi anak Ustazah, ini bisa disebabkan juga salah tidur juga ya. Berikutnya ada namanya tetanus. Nah, tetanus ini adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri. Nama bakterinya Clostridium tetani.
tetanus menyebabkan otot menjadi kaku dan kejang-kejang. Nah, kakunya otot ini akan menyebabkan rahang penderita mengatut rapat dan tidak bisa dibuka. Nah, jadi rahangnya itu terkatuk rapat yang seperti panah itu yang tidak bisa terbuka dan tubuhnya kejang-kejang. Jadi penderita tetanus akan mengalami kejang karena kakunya otot. Nah, kakunya otot karena rahangnya itu tertutup rapat ya. Nah, pernah tidak anak ustazah mengalami sakit leher di saat bangun tidur? Nah, biasanya kita kalau bangun tidur itu terasa sakit leher kita, itu biasanya disebut dengan salah bantal ya. Karena salah bantal, leher kita bisa menjadi sakit. Nah, bagaimana cara mengatasi salah bantal itu? Yang pertama, posisi tidur harus nyaman. Yang kedua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi atau keras. Ketiga, jangan tidur menggunakan kipas angin yang langsung mengarah ke tubuh. Keempat, tidak tidur di atas kasur yang keras. Nah, itu dia anak ustazah. Berikutnya anak ustazah, materi kita yaitu tentang komik. Di sini ada komik salah seorang anak membahas tentang salah bantal. Salah bantal sering terjadi di saat bangun tidur atau posisi tidur yang tidak tepat. Nah, coba di sini ada dilihat ada kotak-kotak pada komik. Nah, satu kotak ini yang pada garis merah itu disebut dengan komik. Satu kotak gambar komik disebut dengan satu frame. Nah, satu kotak itu disebut dengan satu frame. Nah, pada gambar ini ada 4 kotak, jadi ada 4 frame. Nah, berikutnya pada kotak itu ada seperti balon atau lingkaran. Nah, balon itu lingkaran itu disebut dengan balon kata. Di dalam balon itu ada kata, kemudian makanya disebut dengan balon kata. Kemudian pada komik ini terdapat ada 5 balon kata. Berikutnya ciri-ciri komik. Hadir untuk menyampaikan cerita. Kemudian proporsional. Teks dan gambar membuat pembaca seakan terlibat langsung ke dalam cerita. Kemudian menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Berikutnya dapat bersifat kepahlawanan. Umumnya berisinya cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Berikutnya menggambarkan watak secara sederhana. Tujuannya agar pembaca memahami pesan dari cerita dan mengandung humor. Ya, nah ustazah. Berikutnya kita masuk kepada pembelajaran 6. Nah, pembelajaran 6 ini adalah pembelajaran terakhir pada subtema 3. Di hadapan anak-anak ustazah ada anak-anak yang sedang berbincang tentang lehernya terasa kaku. Nah, karena kakunya itu karena salah tidur ya. Nah, jadi kalau kita salah tidur bisa menyebabkan leher kita menjadi kaku. Apa penyebab gangguan atau penyakit pada otot kita? Yang pertama ada namanya pembawaan sejak lahir. Yang kedua ada infeksi bakteri atau virus. Yang ketiga ada kebiasaan yang salah. Nah, ketiga ini merupakan faktor gangguan dari penyakit otot. Nah, contoh kebiasaan yang salah itu yaitu pertama, membaca buku dengan posisi tidur. Kemudian membawa beban yang terlalu berat. Berikutnya berjalan dengan tubuh membungkuk dan tidur dengan posisi tidak benar. Juga ada menulis dengan posisi duduk tidak benar. Nah, ini semua merupakan kebiasaan yang salah. Mungkin kita juga ada seperti ini.
Nah, berikutnya anak ustazah, cara menjaga kesehatan organ gerak sebenarnya dapat dilakukan sejak kecil, mulai penerapan gaya, pola hidup, serta pola makan yang sehat. Jika dilakukan sejak kecil, maka akan menjadi kebiasaan sehingga dewasa. Terkadang kita duduk sambil tidak sempurna. Nah, cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak itu, yang pertama, memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Berikutnya, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap duduk yang salah. Keempat, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium. Terakhir, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Nah, ini merupakan cara-cara untuk menjaga terjadinya kelainan pada organ gerak. Nah, organ gerak itu yaitu tulang dan otot ya, nah ustazah. Nah, berikutnya kita lihat kembali anak-anak ustazah, langkah-langkah membuat cerita berdasarkan ide pokok. Nah, dulu juga sudah pernah kita bahas. Yang pertama yaitu kita menentukan topik cerita yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan ide pokok cerita. Yang ketiga, membuat kalimat utama. Berikutnya, membuat kalimat pengembang dan merangkai kata-kata sehingga menjadi sebuah cerita yang urut. Terakhir, memperhatikan ejaan dan pemilihan kata. Nah, sekarang kita lihat tentang komik. Tadi kita juga sudah membahas tentang komik. Nah, bagaimana cara kita membuat komik seperti gambar di samping? Nah, sekarang kita lihat tadi komik ada frame. Nah, di sini terdapat 4 frame komiknya. Kemudian juga ada balon kata. Pada komik ini terdapat balon kata. Ada berapa balon katanya? Yang pertama kita hitung, ayo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pada komik ini terdapat 6 balon kata. Nah, sekarang kita lihat langkah-langkah dalam membuat komik. Nah, yang pertama kita menentukan tema komik. Setelah tema itu kita buat judul. Nah, dalam membuat tema kita tentukan judulnya apa. Setelah membuat judul, kita membuat sketsa. Nah, dari sketsa ini kita buat pakai pensil ya. Nah, kita tuangkan ide cerita dalam gambar, lalu kita menggunakan pensil. Kemudian berikutnya setelah memberikan tinta, setelah kita buat sketsa, kita beri tinta. Nah, kita jelaskan garis-garis yang di sketsa tadi dengan menggunakan tinta atau spidol. Nah, menggunakan spidol atau pena. Nah, berikutnya yaitu dengan memberi warna. Nah, komik yang sudah kita buat atau sketsa yang sudah kita buat tadi, kita beri warna. Nah, pemberian warna ini dapat kita lakukan dengan 2 warna atau bisa juga dengan banyak warna. Kemudian yang terakhir bisa kita membuat teks. Setelah kita memberi warna, baru kita buat teks. Nah, membuat teks ini kita buat di dalam balon kata. Nah, jadi anak ustazah, itulah materi yang kita bahas pada hari ini dalam subtema 3, PB5 dan PB6. Nah, terima kasih atas perhatian anak ustazah. Nah, insya Allah pada hari Kamis besok kita akan melaksanakan PH.
tema 1. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.